Salamnya bro. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bellboy. Nah, di segmen kali ini aku akan membuat konten yang berhubungan tidak di otomotif. Karena otomotif ikut dulu ini. Nanti konten kali ini, di segmen kali ini aku akan membahas, ya kalian kan banyak yang masih bagian lah ya, pasti bingung cari kerja yang cuannya yang cukup banyak. Dan pengalamanku di teman-temanku itu sebagian yang bingung, nggak ada relasi di sini, kerja di sini itu kerja di merantau keluar kota atau keluar negeri. Nah, dan ini nanti aku akan mempodcast sih ya, podcastan lah sama temanku yang udah berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun lah. Ya, kurang lebih 3 tahunan dia merantau ke Taiwan. Karena di sini ya seperti yang kalian tahu, cari kerja di sini cukup sulit lah kalau nggak ada relasi dan praktek-praktek yang bumbu-bumbu KKN lah. Oke, langsung aja. Ini udah berada di samping kiriku yaitu Mas Sibul. Sehat Mas? Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Datang ke sini ini mau ya wawancara podcastan lah, seperti di YouTube itu loh. Iya. Ya, wawancara tentang dari awal terus di sana terus sampai akhirnya sampai pulang di sini itu kayak gimana gitu ya. Ya awal mula itu. Oke, langsung aja Mas ini. Oh iya. Oke, kita mulai. Awal mula itu Oke. saya pergi ke Taiwan itu nggak ada niat. Oh, dari awal nggak ada niat Nggak pergi ada ke sana, niat. merantau Nggak ke sana ada nggak ada niat. niat. Merantau itu nggak ada niat. Ya. Terus ada temen nih orang tua saya habis pulang dari Taiwan juga. Tapi sekitar udah setahun lah di rumah. Ya. Terus saya main ke sana, cerita-cerita keadaan sana, gini-gini kerjaannya. Ya, terus entah apa itu ada niat. Tiba-tiba itu ada niat kok pengen pergi ke sana gitu. Gitu. Terus tanya-tanya prosesnya gimana, lewat PT di mana. Ya kurang lebih sekitar 1 bulan dan kurang 1 bulan lah itu udah mulai proses. Prosesnya kalau boleh tahu dari awal itu gimana Mas Sibul? Pertama itu kita bisa melalui cabang dari PT tersebut. Setiap kota itu punya cabang, tapi juga tidak tentu tiap kota itu punya cabang. Kalau PT saya itu cabangnya ada di Madiun, kalau pusatnya itu ada di Sidoarjo. Cabangnya udah cukup banyak ya itu yang PT? Ya lumayan banyak. Cuma yang kalau wilayah Jawa Timur itu rata-rata kalau anak TKL khusus laki-laki itu langsung ke pusat. TKL itu maksudnya? Tenaga kerja laki-laki. Oh. Kalau TKI itu kan tenaga kerja Indonesia, Bisa, ya. mencakup semua wanita atau laki-laki. Ya. Nah, TKL khusus laki-laki ya? Iya. Lalu dari awal mulai pendaftarannya ke PT itu, ke sekolahnya itu gimana? Kita bisa melalui calo atau penyalur itu istilahnya. Ya. Kita berangkat ke PT, kita menyetorkan berkas-berkas persyaratan ya berupa apa yang dikehendaki PT lah, persyaratannya apa. Nanti Dilengkapi kita semua ya? dilengkapi semua, nanti kita registrasi, terus kita nanti terima. Kali terima nanti sudah biasanya itu pembayaran itu DP-nya ada untuk persetujuannya. Nah, Untuk tanda jadilah ya? tanda jadilah itu kalau sudah tanda jadi masuk, nanti kita pulang nunggu berapa paling semingguan lah, itu nanti kita sudah dapat kabar dari
penyalur itu atau dari PT pusat itu untuk medical kesehatan. ya, kesehatan. Tes kesehatannya itu di PT atau sampai ke RS tes gitu baru disarankan ke Kalau PT? untuk medical itu kita ke kayak khusus tempat medical itu namanya itu ya kayak pusat farmasi lah, untuk farmasi itu khusus TKI penanganan atau medical TKI lah. khusus TKI ya? Khusus TKI. Kalau di Ponorogo juga ada ya. Kalau di Ponorogo di mana? Ponorogo jalan apa itu? Dari Pasar Pon ke barat. Pasar Pon ke barat sebelah kanan jalan ya. Ke itu baratnya Parangmenang gitu ya? Ya. Apa Ada medical ke selatan. Ya itu. Lupa ya namanya. Itu tes di situ itu yang dites apa aja? Ya terutama itu fisiknya berapa tinggi, berat badan, Ya. terus ya, mata itu buta warna apa enggak, terus rabun apa enggak, terus tes urin, tes apa itu, tes itu loh, kayak apa itu kita ada penyakit cacing atau enggak itu. Oh gitu. Ya, BAB-nya dicek lah, Oh teliti, cukup teliti ya teliti. semuanya. Itu teliti. Kalau di biasanya awal itu kalau di Indonesia ya kayak gitu, cuma nanti kalau sudah di Taiwan itu berbeda lagi medikalnya. Oh di sana dites lagi nanti kalau udah ke sana? Iya, dites lagi, cuma perbedaan cuma di tes anu aja, tes BAB-nya aja, enggak ada sana, cuma tes urin sama cek darah. Sini cek darah juga ada, cuma di sana kemungkinan cuma cek darah sama tes urin. Tes ulang lah. Tes ulang dulu awal masuk itu. Oh iya. Oh kembali ke setelah di medical itu di sini setelah itu Setelah medical itu nanti kita pulang lagi, ya, kita menunggu hasil dari medical itu atau fit atau unfit. Nanti kalau fit, nanti PT mengabari berangkat ke PT itu tanggal berapa. Biasanya nunggu konfirmasi itu dari PT. dari PT pusat. Dan nanti kalau setelah udah ada konfirmasi, ya kita harus berangkat ke pusat nanti. Misalnya yang di Sidoarjo itu kalau Iya, teman. kalau pusatnya situ. Kalau PT saya itu pusatnya situ. Ya nanti langsung berangkat lah di sana itu. Nanti ya kayak registrasi lagi lah, cuma kayak kalau sekolah itu kayak daftar ulang gitu aja. Enggak kayak registrasi awal. Setelah itu kan udah di medical. Iya. Apa ada tes lain selain apa ada tes tulis, tes lisan, tes wawancara gitu, interview? Kalau interview itu biasanya kalau kita sudah ada job, sudah dapat job, dan nanti kan kita ke sana itu ditanyain, kamu bisanya apa, skill kamu apa, kerjaan kamu biasanya di bagian bidang apa gitu. Dan nanti kalau itu kan tergantung PT itu ada jobnya yang ready apa gitu. Kalau pabrik, konstruksi itu pasti ada, itu pasti ready. Kalau laki-laki itu ya udah itu cuma pabrik sama konstruksi itu. Tapi jarang-jarang konstruksi itu, kalau di PT itu jarang-jarang lah. Rata-rata pabrik lah ya. Rata-rata pabrik semua. Setelah di interview, setelah itu kan setahu saya ya ada apa? Ya belajar bahasanya sana lah, bahasanya kalau di Taiwan itu. gitu. Kalau itu biasanya kalau untuk proses pembelajaran bahasa itu sih cuma kehendaknya anu lah, PT. Kalau PT itu rata-rata semua itu wajib, bahasa itu wajib. Harus bisa atau Ya setidaknya itu paham, oh ini artinya apa, ini maksudnya gimana, itu pokoknya intinya paling enggak itu harus paham. Soalnya kalau enggak paham bahasa itu ya interaksinya di sana gimana? Kesulitan kita. Kata majikan mandor itu kalau mau merintah atau mau gimana itu susah. Kita nggak tahu apa-apa itu susah.
Nah dari PT-nya nggak ada lah, nggak diajarin kayak sekolah gitu lah. Nah, kalau di PT ada Ya? sekolah itu pasti ada, cuma terkadang itu gini, terkadang orang itu kan beda-beda, terkadang kita harus punya tekad atau enggak. Kalau Dan niat lah. enggak, kalau nggak ada niat kan otomatis belajar apapun Sulit. nggak masuk, kecuali ada niat kita pengen bisa nanti bisa lebih mudah bekerja kan, itu yang untung kan kita sendiri, tergantung niat itu semua. Sekolahnya kalau boleh tahu berapa bulan dan 1 minggu itu masuk berapa kali gitu? Kayak sekolah umum biasa atau gimana? Nah kalau untuk saya dulu Ya. itu masuk itu seminggu 5 kali, Sabtu Minggu libur. Itu disamakan kayak kerja di Taiwan. Taiwan itu kalau Sabtu Minggu libur. Kalau liburnya 2 hari ya? 2 hari. Kayak Liburnya. PNS ya? Liburnya 2 hari, cuma kalau mau masuk juga bisa. Kalau mau libur juga bisa. Kalau masuk berarti ada tambahan lah. Ada tambahan lah, itu termasuk lembur itu. Masuk lembur ya? Kalau hari Sabtu apa itu lemburnya itu enggak perhitungan jam, itu udah hitung 1 hari berapa gitu. Berarti enggak per jam berapa itu enggak? Enggak, kalau per jam berapa itu enggak, jam masuk kerja normal terus ditambah lembur itu baru masuk jam lembur per jam, hitungan per jam. Senin sampai Jumat itu ya? Ya pokoknya hari Senin sampai Jumat itu hari normal itu, hari Ya, normal hari nanti normal kerja lah. berangkat masuk jam 8, Ya. pulang jam 5, terus lebih jam 5 itu udah termasuk lembur. Kalau kerja di sana itu ya? Iya, di sana itu prosesnya kayak gitu. Ya. Kembali ke sekolah tadi mas. Ya. Kan itu Senin sampai Jumat ya? Oh. Masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa? Kalau di PT saya itu masuk jam 8. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi, nanti jam setengah 12 itu kan kita istirahat. Ya, jam 12 istirahat. Setengah 12 istirahat sampai jam 1. Itu istirahat. Nanti jam 1 itu udah mulai lagi pelajaran. Setengah 3 istirahat sebentar, setengah jam. Lalu mulai lagi sampai jam 4 lah, 4 setengah 5 itu Pulang. belum, itu masih kayak ada olahraga rutin lah, tiap sore itu ada Oh, olahraga. olahraga rutin tiap sore. Senin sampai Jumat? Iya, Senin sampai Jumat Olahraga ada. terus ya? Pagi itu juga ada, biasanya pagi itu jam 6 sampai jam 7 itu ada Sebelum masuk? sebelum masuk itu. Nanti udah ada olahraga rutin lah ya, pihak PT itu menganjurkan begitu supaya Fisiknya siap? fisiknya itu siap kalau kerja Di sana. di Taiwan itu. Soalnya di sana itu kerja itu nggak lihat-lihat ini kondisinya cuaca gimana, itu kan nggak lihat. Pokoknya jam kerja harus kerja? Harus kerja. Maupun kita kerja di lapangan, kerja di dalam ruangan itu, walau cuacanya panas, cuaca dingin, musim dingin apa itu Tak masuk? terus tetap masuk. Terus yang dipelajari itu cuma bahasanya saja atau apa gitu? Ya terutama itu bahasa pokok. Bahasa pokok itu kayak kita disuruh apa, Buat interaksi lah di sana? ada interaksi apa. Terus itu nama-nama barang ini. Terutama itu kalau yang diperlukan itu bahasa barang dalam kita kerjaan lah. Ya. Kalau luar kerjaan itu cuma bonus lah istilahnya. Ya. Kalau Kalau kita nggak belajar terlalu paham, sendiri, nggak apa lah ya. nggak apa-apa. Yang penting basicnya tahu-tahu. Ya, basicnya tahu kita kerja di apa, basicnya kita itu barang itu namanya apa, itu udah penting, yang penting paham. Kita disuruh apa, suruh gini-gini, paham udah. Dan itu ada selama berapa bulan? Satu minggu, 5 hari. Ya. Terus Terus selama pembelajaran itu dari sampai awal sampai mau berangkat. ya. Dari awal sampai berangkat itu kita tergantung job kalau diputuskan. Kalau jobnya itu ya udah masuk, kita diwajibkan pulang nanti. Wajibkan pulang, cuma dikasih berapa hari lah, intinya gitu.
untuk pelunasan, terutama pelunasan biaya administrasi selama kita proses di PT itu. Untuk berangkat sana kan administrasi diproses, Ya. harus Harus lunas dulu. pelunasan dulu. Kalau udah job jobnya itu udah turun, pelunasan, terus nanti setelah itu kita udah biasanya itu udah nggak boleh pulang. Kalau sudah job turun itu biasanya nggak boleh pulang. Stay di PT terus, PT sini atau Darjo? pusat, langsung Darjo ya? pusat. Kalau job udah turun itu. Oh ya. Bentar, tadi berapa bulan? Nah, kalau saya itu dari awal proses sampai berangkat itu sekitar 8 bulan. 8 bulan. Saya Dari itu- bulan berapa? Daftarnya tahun berapa? Saya bulan 3 2017 17. ya, 17, terus Desember itu saya berangkat. Desember tanggal 15, tanggal 13 itu saya sudah berangkat. Mendekati tahun baru lah ya. Berarti tahun baru ya. Akhir 2017 berarti. Iya, akhir 2017. Agak lah, prosesnya agak lama soalnya dulu masih ada apa itu operasi besar-besaran lah di sana soal kasus ilegal. Oh, yang Kerja TKI ilegal ilegal ya. Lalu kan kalau udah terima ya Oh. di sana, ada tes ujian kayak UN gitu enggak? Enggak. Nggak ada? Kalau kita udah keterima di sana, kita udah berangkat, Ya. itu enggak ada. Kita tuh kalau ujian tulis apa itu enggak ada. Biasanya itu kalau masih di PT itu ada kayak interview lah antara majikan sama pekerja, itu interviewnya gitu. Ada. Nanti biasanya itu yang interview itu agent Agennya sana. ya. Agent itu kan cuma pencari pekerja. Itu biasanya itu dikhususkan untuk Yang nyeleksi lah. yang nyeleksi itu biasanya. Minum dulu. Oh iya. Seruput nendang dulu. Terus di sana kan udah keterima di pusat lah ya, Iya. di Sidoarjo. Sekarang itu berapa bulan atau berapa minggu? Terus ngapain aja di sana? Kalau saya itu selama job udah masuk itu ya tiap hari itu ya cuma belajar bahasa apa yang kita pelajari setiap hari, apa yang kita pelajari dalam pekerjaan itu nanti kita hafalin terus-terusan sampai kita sudah akan Diberangkatkan? belum, nanti kan ada prosesnya visa itu, Oh, Itu. ngurus visa lah. ngurus visa. Ya. Sampai akhir dealnya itu jadwal pemberangkatan udah ada itu pembelajaran terus berlanjut Di pusat ya. di pusat. Kalau setahu saya Mas, kan salah satu pelanggan ada yang pengantar, Iya. misalnya pengantar SPT gitu. Itu basicnya dia memberangkatkan yang TKW. Nah, pas kirim barang kan tak lihat di sana ada kayak kereta bayi. Itu kayaknya di sana ya anu ya, sama di penampungan di PT sebelum berangkat loh. Diajarin cara bayi, cara Sama. bayi. Itu biasanya rata-rata itu jobnya itu kalau kereta bayi apa itu biasanya ngurus sana. Kalau laki-laki, Kalau laki-laki itu ada di panti jompo tapi cuma jarang ada. Rata-rata itu laki-laki itu di pabrik kalau nggak di konstruksi. rata-rata cewek ya kalau yang Rata-rata cewek. jompo atau Kalau balita. CRT jompo itu rata-rata cewek. Tapi cowok ada Cowok bagian. ada lah, saya yakin ada. PT saya dulu juga ada, cuma nggak banyak, cuma berapa orang gitu. Kalau pembayarannya Mas, maksudnya gaji dari PRT dari pabrik itu banyak gedean mana? Nah, kalau masalah gaji gedeannya itu pastilah gede pabrik. Soalnya kita nggak kayak mes kayak apa itu kan kita nggak ikut majikan. Kayak Sendiri makan ya? itu kan sendiri. Semua sendiri. Nah, kalau PRT itu tempat tinggal, makan, Full subsidi lah ya. full lah, itu yang lalu majikan cuma kebutuhan apa tiap hari apa tiap sebulan itu kan cuma perseorangan yang menanggung. Kalau PRT itu Terus sampai kan Desember itu
Iya. Tanggal belasan tadi kan. Tanggal berapa? 14. 13 Desember ya? Iya. Kan berangkat 13 atau budal? Apa? Budal. 13 itu saya berangkat ke bandara. Ya. Ke bandara itu saya nunggu apa itu jadwalnya sekitar jam berapa? Setengah 6. Nah, pagi. Setengah 6 pagi itu udah terbang transit itu. Tiket saya itu transit di Singapura. 2 kali nanti. 2 kali penerbangan. Itu saya dari Surabaya ke Singapura. Singapura Pindah pesawat itu ya perkiraan yang awal berangkat itu nunggunya di Singapura itu yang agak lama, sekitar 3 jam untuk ganti pesawat itu. Tapi seputar visa terus terbang itu yang harus ngurus semua include biaya Ya PT. nanti semua kan kita sudah pelunasan otomatis kan tiket sama paspor itu udah dikasih. Semua yang ngurus karena ya orang tanggung PT. jawab PT. Orang PT. Itu nanti kita berangkat kan kita cuma dikasih tiket sama paspor. Untuk visa kan di dalam paspor itu visanya. Kan udah terbang ya, Iya. transit Singapura ke Taiwan. Sampai sana disambut siapa atau gimana gitu? Kalau sampai sana itu yang pertama kali itu yang menjemput itu agent dari penyalur ke pekerjaan lah, penyalur ke Yang udah kerja sama PT yang ya. sampai ini. Dijemput agent, nanti kita di kampung malamnya itu kemungkinan rata-rata di sana itu sampainya sana itu malam. Ya. Itu kita di kampung di penampungan ya kita campur lah sama orang Vietnam, orang Thailand. Ada ya? Ada. Selain Indonesia. Yang Ada di Taiwan. lain Indonesia banyak lah. Kita di kampung bercampur lah. Yes, kita mau interaksi ya gimana kita nggak tahu bahasanya, kita lain negara. Yes, diam-diaman gitu. Diam lihat cuma bahasa isyarat lah kita sama dia. Terus kan malam. Terus dikumpulin lah. Kumpulin. Pas setelah dikumpulin, Itu cuma dikasih buat istirahat. istirahat 1 malam. Istirahat ya cuma 1 malam itu cuma sebenarnya kita suruh istirahat dari penerbangan itu loh, habis penerbangan itu. Setelah itu Besoknya pagi nanti itu pagi itu sekitar jam 4:30 itu udah disuruh siap-siap nanti pergi medical lagi. oh yang medical kedua itu ya? Medical di sana. kedua. Pertama awal masuk ke Taiwan itu dijemput agent itu pasti medical lagi. Setelah medical, Kita langsung diantar ke tempat kerja. PT-nya udah disiapin dari PT. Dari pabriknya sana. Iya, Udah dipilihin. Udah, nanti kita habis medical langsung diantar agent ke tempat kerjaan. Lihat-lihat. Nanti kita dikasih tahu kerjaanmu bagiannya ini. Nanti kalau udah paham, kita langsung diantar ke mes. Biasanya kalau mesnya itu dalam lingkup suatu pabrik, Ya. itu ya cuma kerjamu di sini, mesmu di situ. Nanti kamarmu di sini. Udah kayak gitu. Tapi kalau mau umpama kerjanya di sini nanti mesnya jauh, itu ya nanti kita diantar. Ada kendaraan sendiri ya? Ada. Nanti Lah. dari pihak agent lah. yang Berarti nanti- sampai bengkel gak anu ya? Enggak ngekos ya? Apa Enggak. Kalau di sana itu kita resmi. dari mes? Resmi itu TKI udah udah dapat fasilitas mes, cuma yang membayarkan kita sendiri. Di awal tadi di PT aja. Nanti kan tiap bulan kan kalau gajian itu ada potongan. Oh, berarti bayar mesnya itu Iya. di sana. Pihak digaji itu ya? Pihak apa itu pihak pabrik atau pihak kontraktor itu sudah menyediakan mes. Nanti kita tempati lah. Kita nanti dipatok berapa ribu lah tiap apa nih itu tiap bulan. Nanti langsung dipotongkan di gajinya. Tuh. Oh, terus kan di pabrik itu ya? Di pabrik itu langsung auto masuk atau ada tes lagi? Kalau di pabrik itu biasanya awal-awal kerja itu kita cuma dikasih kerjaan yang ringan dulu lah. Buat Soalnya pengalaman kita belum tahu hafal itu kerjaannya kayak gimana berbahaya apa enggak, itu cuma kita dikasih yang ringan-ringan dulu apa. Biasanya itu bersih-bersih.
Pertama itu bersih-bersih. selama berapa hari atau berapa minggu gitu? Biasanya itu sekitar berapa hari gitulah nanti langsung kita diajari sama mandor biasanya, oh kerjanya prosesnya gini, ini kerjanya kayak gini, udah nanti kita dibimbing lah berapa bulan itu nanti kalau udah sekiranya mandor itu udah merasa cukup Ya. udah bisa Dilepas lah. dilepas, nanti ya sudah lepas kerja sendiri. Jadi di pabriknya kerjaannya monoton, kalau ngelas terus atau fleksibel? Ya, nanti tergantung itu kebijakannya orang pabrik itu. Kalau kita itu di sana itu kerjanya serabutan, maksudnya serabutan itu kayak mandor itu nyuruh ke sana, kita harus nurut Ya, nurut. mandor. Nanti kok mandor itu bilang kamu kerja di sini terus, ya udah kita kerja di sini terus. Jadi kadang monoton, kadang nggak monoton ya? Iya, nggak bisa dipastikan lah kerjaannya. Cuma ya dalam lingkup pabrik situ. Kalau saya itu dulu di lingkup pabrik saya bosen Malah. soalnya lingkup pabrik itu kayak jenuh. Iya, Di kayak dalam ibaratnya lingkup di kantor. ruangan itu jenuh lah. Saya lebih senang di Lapangan. kerja itu. Soalnya kita kalau di lapangan itu Suasananya beda. banyak toleransi. Banyak toleransi. Mandor itu banyak toleransi. Soalnya kita kalau panas, kita hujan, kita itu boleh lah istirahat bentar. Kalau di dalam ruangan kita dituntut kerja terus, soalnya kita terikat target. Oh iya. Itu sama kayak sekolah, berangkat jam berapa? Sama di sana itu kerja jam 8 itu udah masuk Ya. nanti jam 12 istirahat, jam 1 masuk lagi, jam 5 itu udah pulang. Kalau kan di sana agamanya bermacam-macam. Iya. Ini di segi agama. Kalau yang Islam gimana? Kalau yang Waktunya Islam, sholat atau gimana itu? kalau di sana itu ya rata-rata lah. Kita sendiri memahami. Di sana itu kan kebanyakan orangnya orang Konghucu, orang Non Muslim. non Muslim lah, orang Cina. Orang Cina itu kalau mau kan ya aslinya juga tahu orang Cina itu, kalau orang Indonesia itu kan rata-rata Muslim semua. Ya. Itu kalau mau itu ibadah itu ya di mana itu kan orang Cina kan juga mikir kalau nanti kita berangkat ke ibadah atau ke masjid atau itulah, Ya. nanti kita kemakan waktu. Waktu kerja. Kita istirahat belum tentu kita istirahat itu pas tepat jam 12. Kadang lebih. Makanya itu kalau tempat masjid di sana itu nggak kayak di sini lah ya, Indo pun itu kayak di Bali, cuma di Bali ya. Di Bali itu kan meskipun mayoritas agama Hindu, masjid kan masih dekat-dekat. Ya. Kalau di sana itu per tiap kota cuma satu. Tiap kota itu cuma satu. rata-rata ya kelenteng ya. Rata-rata ya isi kelenteng, kebanyakan kelenteng. Di sana itu ya kelentengnya itu tiap pojok ada, tiap pojok jalan itu ada. Kalau di sini ya masjidnya lah. Ya, tapi cuma istilahnya kalau orang Muslim itu musola, enggak kelenteng. Kelenteng itu termasuk itu sudah besar lah. Rokok dulu. Iya. Biar sans. Di PT kan, dari PT yang sini Iya. berangkat ke pabrik itu gajinya bisa milih atau ditetapkan segitu, strategi lah. Tapi yang kena dampaknya itu yang kasihan itu anak PRT lah, kasihan. Satunya sana itu di sini berapa? Satu. Atau mata uangnya apa? Masuk. Nah, besoknya saya cari kerja di luar, langsung cash money. Satu hari kerja langsung di cash. Kalau yang malam itu kayaknya ada base camp khusus lah, tempat karaoke atau Oh, kalau itu kalau tabungan menurutku sangat sangat membantu lah. sangat membantu bagi mereka yang nggak bisa ngontrol uang.